Hai guys, sudah sudah jam 10:05. Mari kita mulai. Oke, siapkan catatannya, siapkan buku pulpennya. Karena bisi kayak kemarin tiba-tiba ada kuis. Kasih tahu juga di grup kelas. Kalau udah mulai. Ini kenapa ya di grup angkatan Anissa Wakil udah jam 10 sekarang, Bu? Benar kan Ibu teh jadwal teh? Salah ngetik ibunya Bu tadi. Iya benar. Iya. Maaf ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi di mata pelajaran sosiologi di Google Meet kali ini. Terima kasih banyak sudah join. Semoga kalian dalam keadaan hati yang gembira. Ibu lagi di sekolah dengan cuaca yang sekarang ini sudah mulai panas ya. Kalian diam-diam aja di rumah. Belajar aja yang benar, oke? Oke, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang mobilitas sosial. Nah, kemarin itu sudah dibahas tentang definisi sama bentuknya. Kita review kembali kalau misalkan mobilitas itu berbicara tentang perpindahan seseorang atau masyarakat dari dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lainnya. Bisa itu menurun atau bisa naik begitu ya. Kayak diulangi, jadi mobilitas sosial itu berbicara tentang perpindahan seseorang dari kedudukan satu ke kedudukan lainnya, bisa naik atau bisa turun seperti itu ya. Mobilitas sosial teh. Dan ternyata mobilitas sosial itu bentuknya ada dua, yaitu mobilitas secara horizontal dan secara vertikal. Kalau mobilitas secara horizontal itu berpindah seseorang ke tempat lain, ke suatu hal yang lain, namun tidak merubah derajatnya. Tapi di dalamnya bisa juga merubah perannya. Tapi gaji yang didapat sama karena derajatnya masih sama. Yang contohnya kalau misalkan ibu berpindah ke Jakarta misalkan, tetap menjadi seorang guru, derajatnya sama seorang guru, tapi perannya beda, ibu mah jadi guru les kalau di Jakarta, gajinya ya tetap sama aja. Jadi intinya horizontal itu berpindah ke suatu hal, tapi tidak merubah derajatnya, masih horizontal, masih sama saja gini ya. Nah, bentuk yang kedua itu mobilitas vertikal, di mana di sini ada perpindahan kelas. Perpindahan kelas yang artinya ada perpindahan derajat seseorang, bisa naik atau turun. Naiknya karena dia naik pangkat, karena usaha. Terus kalau misalkan turun karena memang dianya tidak memanfaatkan, tidak amanah, main-main dan lain sebagainya. Hal itu terjadi di masyarakat, sebuah mobilitas teh. Penting untuk dipelajari karena ini tuh kayak terselip pesan motivasi untuk kita, dimanapun kita berada, pasti kita akan selalu berpindah, baik itu naik atau turun atau tetap sama saja, seperti itu. Dan berharap Ibu setelah menjelaskan mobilitas sosial ini, dimanapun kalian berada atau pada tahap pada episode kehidupan kalian saat apapun, kalian siap dalam mobilitas sosial itu, seperti itu, amin. Nah, kita sekarang akan melanjutkan faktor apa saja yang mendorong mobilitas sosial teh. Ya, sekarang Ibu akan share presentasi. Oke, di kalian sudah ada tampilannya PPT Ibu? Ada, Bu. Oke, sekarang kita sudah
Sekarang kita akan membahas tentang faktor mobilitas sosial karena kita udah tahu mobilitas sosial itu apa, udah tahu juga bentukannya kayak gimana. Nah, sekarang ternyata mobilitas sosial teh nggak ujug-ujug terjadi, nggak tiba-tiba terjadi, tapi ada faktor pendorongnya. Diharapkan kalian tuh bisa membedakan setiap orang itu bisa berpindah itu karena faktor pendorong apa. Oke, yang pertama, ada keadaan ekonomi. Mobilitas sosial terjadi karena karena faktor pendorong keadaan ekonomi. Artinya, usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan taraf perekonomian dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial secara vertikal untuk memasuki lapisan atas. Jadi, guys, uh, mobilitas sosial yang mobilitas terjadi gitu ya, bisa naik bisa naik itu karena keadaan ekonominya yang meningkat gitu ya, karena setiap masyarakat, setiap keluarga atau setiap individu pasti melakukan usaha untuk meningkatkan taraf perekonomiannya. Dan kalau misalkan sudah berhasil taraf perekonomiannya itu meningkat gitu ya, secara tidak langsung akan mendorong terjadinya mobilitas sosial itu terjadi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian lihat keluarga atau individu yang asalnya B aja begitu ya, terus menjadi wow begitu kan ya. Itu karena dia mempunyai taraf perekonomian pendapatan yang tinggi juga karena dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai itu kayak gitu ya. Setiap orang punya ambisi biar bisa berpindah ke lapisan atas. Ambisinya biasanya dari tahap perekonomian dulu diperbaiki. Makanya mobilitas sosial terdorong dari keadaan ekonomi terlebih dahulu yang paling dominan gitu ya. Orang teh yang sukses mungkin wae. Ayo kita cari nafkah yang banyak misalkan kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu, bisa. Bisa, Oke. Bu. Oke, kita teruskan. Yang kedua, ada situasi politik ya. Kondisi politik yang stabil dapat memberikan kesempatan luas kepada individu untuk melakukan mobilitas sosial. Artinya, pemerintahan kita stabil. Pemerintahan kita tidak ada korupsi. Pemerintahan kita amanah, kerjanya nyata, kerjanya kelihatan, begitu ya. Kemudian peraturan-peraturannya yang membuat masyarakat itu bisa berpindah ke kelas satu ke kelas lainnya kayak gitu. Jadi situasi politik yang ada di negara kita akan berpengaruhi kedudukan kita atau situasi kita yang ada di masyarakat. Kalau situasi kita sedang biasa-biasa saja, tapi situasi politik kita mendukung untuk berpindah kayak bikin kebijakan baru lah gitu ya atau apalah gitu ya, itu gampang banget untuk bisa mobilitas sosial. Seperti kayak situasi politik sekarang yang kita lihat bagus-bagusnya aja lah ya, banyak pembangunan yang terjadi, banyak kebijakan yang terjadi gitu ya. Pembangunan seperti ada bantuan tunai yang UMKM itu, ada bantuan yang pembangunan jalan tol, pembangunan bandara dan lain sebagainya. Itu kan dari kondisi, itu kan dari pemerintah yang buat, politik yang buat kayak gitu. Ini membuat mobilitas penduduk menjadi makin maju lagi karena ada bantuan dari politik itu. Tapi tidak selalu seperti itu juga. Situasi politik sekarang juga ada cacatnya ya, kayak korupsi yang dilakukan oleh Kemensos, Kementerian Perikanan gitu kan, itu membuat mobilitas sosial di kalangan masyarakat juga menurun gitu ya, akibat dari situasi politik yang tidak amanah ya. Keduanya ada baik ada buruknya, dan keduanya juga mempengaruhi mobilitas naik turunnya di masyarakat. Seperti itu, paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Next, sekarang ada pertumbuhan penduduk. Perpindahan geografis dari satu tempat menuju tempat lain untuk memperbaiki status hidup seseorang. Oke, guys, jadi dalam pertumbuhan penduduk itu maksudnya itu ada perpindahan geografis. Seseorang
yang merantau gitu ya, pindah dari kampung halamannya, dari wilayahnya ke yang lebih luas untuk bisa memperbaiki status hidup seseorang. Jadi ini tuh bisa langsung kayak perantau gitu ya, banyak banget yang perantau dari Jawa, perantau dari Sunda, perantau dari Medan gitu ya, ke tempat lain untuk memperbaiki status hidup dia gitu ya. Ibu punya apa ya, punya kakak tingkat namanya tuh Teh Runi ya. Teh Runi itu orang tuanya dari ayahnya dari Jawa, mamahnya dari Sunda. Terus dahulu kala orang tuanya itu dikasih bantuan sama pemerintah, bantuan untuk imigrasi. Kalau ke tempat lain teh imigrasi kan ya, urbanisasi. Urbanisasi. Sorry guys. Terus dikasih bantuan sama pemerintahnya teh untuk berpindah, jangan diem di Jawa tapi diem di Sumatera ya. Diem tuh di Jambi, harus pindah kata pemerintah teh. Sok sana kalau mau pindah ke Jambi dikasih modal sana gitu. Terus mauan aja ya orang tuanya Teh Runi teh pindah aja ke sana. Terus itu mah ya di Jambi teh walau walam ya ini mah si bapaknya teh mimpi kalau dia tuh udah nih tinggal di Jambi, terus tidur, terus mimpinya itu kamu akan sukses kalau misalkan diem di Jambi sana kayak gitu ya. Terus dia tuh langsung merasa apakah ini takdir gitu ya, perantaranya pemerintah yang aku teh harus pindah ke Jambi. Nah akhirnya dia usaha kebun kelapa sawit guys. Kayak kalian tahu kan kelapa sawit tuh apa ya, keuntungannya sangat besar, semua orang membutuhkan itu dan sukses lah itu teh perkebunan kelapa sawitnya tuh. Padahal di Jawanya mah biasa aja dia tuh kayak gitu. Nah akhirnya ini tuh sebuah apa ya, bentuk sebuah benar benar-benar sebuah bentuk mobilitas sosial naik atau vertikal yang diakibatkan dari perpindahan geografis. Coba ya, terus Teh Runi itu anak keempat kayak gitu. Eh, jadi ceritalah kalau misalkan sebelum lahirnya aku mah lahir teh udah enak cenah, pas teteh aku yang lahir mah masih masih biasa aja ya, masih miskin, tapi pas dulu pemerintah punya program urbanisasi, dikasih modal pindah ke Jambi bikin perkebunan kelapa sawit jadi sukses. Jadi ya alhamdulillah we taraf hidup kita jadi makin baik lagi seperti itu ya. Contoh lainnya banyak lah ya, kalau misalkan kalian temu orang yang merantau lebih sukses di tempat perantauannya, berarti dia melaksanakan mobilitas sosial vertikal akibat dari dia perpindahan geografi seperti itu ya. Paham? Paham? Paham Ibu, paham. Paham, Bu. Terus yang terakhir ada struktur pekerjaan. Oke, ada struktur pekerjaan. Jabatan struktural yang dimiliki oleh seseorang mampu mendorong terjadinya mobilitas sosial secara vertikal untuk memasuki lapisan atas. Jadi guys, seseorang bisa melakukan mobilitas naik karena ada struktur pekerjaan. Kalau misalkan di setiap instansi perusahaan atau sekolah yang memiliki struktur pekerjaan yang jelas begitu ya, ada bakal mendorong mobilitas sosial itu terjadi. Misalnya nih ya, ibu teh cuman jadi guru biasa misalkan gitu ya, tapi karena di sekolah itu memiliki struktur pekerjaan, ada wakasek, ada kaur, ada apa, ibu teh jadi terdorong, bu abi mah jadi guru hungkul gitu ya, terdorong lah misalkan itu jadi wakasek, misalkan gitu ya. Ya seperti ayah kalian atau saudara-saudara kalian yang asalnya misalkan sales, jual jadi manajer kayak gitu. Nah ya, pokoknya mah kalau misalkan ada struktur pekerjaan di suatu instansi, lembaga, perusahaan, sekolah atau apapun itu akan mendorong seseorang untuk berpindah kedudukan. Tidak hanya vertikal, bisa saja turun kalau misalkan ya kerjanya gak benar kayak gitu ya. Jadi apa namanya?
kalau misalkan ada struktur pekerjaan akan mudah mewujudkan suatu mobilitas sosial. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Nah, itu ya faktor pendorong mobilitas sosial teh. Ada 1, 2, 3, 4. Ya, keadaan ekonomi, berusaha mencari nafkah yang banyak biar lebih sukses lagi, situasi politik, pemerintahan yang amanah yang tidak amanah, membuat mobilitas sosial masyarakat bisa naik dan turun, perpindahan seseorang ke tempat lain untuk merantau, memperbaiki statusnya, mobilitasnya terjadi, dan struktur pekerjaan yang ada di perusahaan atau lembaga apapun akan terjadinya mobilitas sosial. Seperti itu ya pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, guys? Tidak ada? Oke. Selanjutnya, karena sudah Ibu bahas, itu tentang faktor, sekarang kuis seperti biasa. Ya. Ada 2 pertanyaan. Siap? Pertanyaan pertama. Kasih contoh faktor pendorong mobilitas sosial akibat dari situasi politik. Rijal Bu. Dari situasi politik, misal orang tua Rijal nyalonin jadi wali kota atau bupati. Nah, terus kepilih Bu jadi jabatan itu. Nah, jadi mobilitasnya naik gitu. Dilihat dari situasi politik. Oke, bisa. Itu individu sendiri ya. Ya. Oke, bisa. Pertanyaan keduanya, kasih contoh mobilitas sosial terjadi akibat faktor pendorong pendorong apa ya? Situasi ekonomi. Erin, Bu. Gimana Erin? Jadi ketika seseorang contohnya mau memperbaiki situasi ekonominya, jadi dia bekerja keras untuk mendapatkan banyak uang, kayak kerja untuk memperbaiki taraf ekonominya. Oke, siap. Terima kasih Erin. Oke, di pertemuan lainnya diusahakan kalian pada apa ya? Aku gitu atau ya nih. Aku gitu, perebutan gitu ya. Oke, pertemuan kali ini cukup saja sampai di sini, tidak usah lama-lama. Nanti ada lagi pembahasan untuk selanjutnya ya. Sebelum mengakhiri, mari kita foto dulu, buka kameranya. Oke, dihitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Terima kasih. Semoga apa Ibu sampaikan bermanfaat. Boleh live semangat untuk pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah,
Kalau minggu ketiga atau minggu ketiga misalnya ini gimana harusnya saya nanti kalau bisa mengingatkan itu dulu untuk yang pakai mulut. Kan piawai tetap sehat dan merasa melihat dan hadirnya di masalah itu menunjukkan saya karena nanti kalau kita mengalami itu saya tidak boleh karena kalau misalnya dipanggil oleh jadi sama-sama menggunakan baik itu